Di Hari Pendidikan Nasional ini kita akan mengulas soal program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026. Program Sekolah Rakyat dinilai memiliki tujuan mulia untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Namun sejumlah persoalan muncul, terutama masalah fasilitas dan kesiapan sistem pendidikan. Bagaimana kontribusi sekolah rakyat terhadap pemenuhan akses pendidikan yang inklusif dan akankah sekolah rakyat berhasil memutus rantai kemiskinan? Kita membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid, apa kabar? Kabar baik, Bang. Selamat malam. Baik. Bang Ubaid, sekolah rakyat awalnya dirancang untuk membantu anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah begitu. Apakah menurut Anda program sekolah rakyat sudah berjalan sebagaimana mestinya, Bang Ubaid? Terkait dengan pelaksanaan sekolah rakyat ini, kita punya beberapa catatan, setidaknya 1 tahun program ini berjalan. Yang pertama, dampak dari sekolah rakyat ini kan diharapkan mereka yang tidak sekolah tidak kembali sekolah. Tetapi data kami di lapangan justru menunjukkan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini adalah mereka yang sebelumnya itu sekolah di sekolah selain sekolah rakyat. Ya. Artinya Bang Ubaid, masihkah Anda bersama kami? dan ada juga yang mereka sebelumnya berada di sekolah-sekolah swasta atau madrasah-madrasah swasta, mereka masuk sekolah rakyat gitu. Dan pertanyaannya adalah kami belum menemukan data yang sangat berdampak secara signifikan bagaimana sekolah rakyat ini mampu menekan anak tidak sekolah atau disebut ATS. Jadi sekolah rakyat ini belum mampu menekan angka ATS. Saat ini ya per Mei 2026 anak tidak sekolah di Indonesia itu jumlahnya masih sekitar 4 juta gitu ya. Dan kalau kita lihat data daya tampung sekolah rakyat hari ini itu masih 40.000 saja belum sampai. Gitu. Jadi 1% dari 4 juta itu kan 40.000. Artinya daya tampung sekolah rakyat ini masih jauh ya dari total kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah. 1%-nya ada 40.000 dan sekarang belum mencapai angka itu gitu ya. Kemudian yang kedua, catatan kami juga menunjukkan kita punya tantangan serius soal pola asuh di sekolah rakyat ini gitu ya. Jadi di sekolah rakyat itu ada yang namanya guru asuh ya. Jadi mereka yang di luar jam pembelajaran, mereka yang di asrama itu didampingi oleh guru asuh. Nah, catatan kami banyak sekali masukan-masukan dari para pengelola sekolah rakyat dan juga dari masyarakat yang menyayangkan ya pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru-guru asuh ini belum cocok dengan pendekatan-pendekatan yang mestinya mereka gunakan dalam konteks pendidikan. Sehingga penerapan disiplin seringkali berujung pada kekerasan, ya. Kemudian perundungan yang itu banyak juga laporan itu yang menyebabkan anak-anak yang mulanya mereka mau bersekolah di sekolah rakyat lalu mereka mengundurkan diri karena mereka menjadi korban perundungan, kemudian mereka merasa didisiplinkan dengan cara-cara kekerasan gitu ya. Jadi ini harus dievaluasi bagaimana guru-guru asuh mereka harus diberikan pelatihan, keterampilan tentang bagaimana mengasuh anak-anak di sekolah rakyat ini gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga menemukan bahwa sekolah rakyat ini belum sesuai dengan data sebaran anak dan data kebutuhan sekolah. Jadi maksud saya begini, jadi sekolah rakyat ini kan jenis sekolah yang datang belakangan gitu ya. Lah mestinya sekolah jenis baru ini itu memenuhi sekolah-sekolah lama yang belum bisa mereka jangkau ya. Contoh di satu titik, di situ nggak ada sekolah negeri, nggak ada madrasah, sekolah swasta juga nggak ada. Maka mestinya di titik itu ada sekolah rakyat gitu ya. Sehingga keberadaan sekolah rakyat ini menjawab
kekurangan dari sekolah negeri, kekurangan dari sekolah swasta, kekurangan dari jenis-jenis sekolah yang sebelumnya pernah ada gitu. Tapi yang terjadi justru di daerah-daerah yang di situ banyak sekolahan, dibangun sekolah rakyat. Akibatnya banyak anak-anak di desil 1 dan desil 2 yang mereka diharapkan bisa masuk sekolah rakyat, tapi mereka lebih memilih masuk sekolah negeri atau masuk madrasah negeri yang dekat dengan rumahnya daripada masuk sekolah rakyat gitu. Sehingga kawan-kawan kami yang terlibat dalam rekrutmen, kemudian pemantauan bagaimana desil 1 dan desil 2 ini bisa diarahkan masuk sekolah rakyat, justru banyak di antara mereka yang mengurungkan ya minatnya masuk sekolah rakyat. Ya, Bang Ubaid, kapasitas sekolah yang tidak sebanding dengan kebutuhan itu juga kerap menjadi isu utama program sekolah rakyat begitu. Apakah ini semakin memperkuat penilaian jika sekolah rakyat belum sepenuhnya menjawab persoalan akses pendidikan? Bahkan tadi diceritakan bahwa saya pernah mencoba liputan ke pedalaman di Nusa Tenggara Timur atau di Timur Tengah Selatan salah satunya. Di pelosok ini sekolah bangunannya sangat-sangat buruk dan tidak layak begitu ya. Ketika sekolah dinyatakan bahwa ini untuk memutus rantai kemiskinan, tapi ternyata sekolah rakyat justru dibangun di perkotaan, di pusat kota atau di pinggiran dekat dengan pusat kota. Ini berarti akses pendidikan ini tidak diperluas dengan adanya sekolah rakyat. Menurut Anda bagaimana, Bang Ubaid? Iya, jadi karena lokasi berdirinya sekolah rakyat itu tidak berdasarkan data yang mestinya di titik itu, di daerah itu tidak ada sekolah atau banyak anak-anak tetapi daya tampung sekolah itu kurang. Karena itu ya, keberadaan sekolah rakyat ini belum mampu menekan besarnya angka anak tidak sekolah di Indonesia atau yang disebut dengan ATS. Karena mestinya sekolah rakyat itu didirikan di daerah-daerah yang di situ nggak ada sekolah. Atau di situ ada sekolah tapi daya tampungnya sangat minim sekali. Sehingga banyak anak-anak yang mestinya mereka tertampung di sekolah itu tapi tidak tertampung. Maka disitulah didirikan sekolah rakyat gitu. Nah, apa yang terjadi hari ini justru sekolah rakyat itu saya mengamati itu bukan berdasarkan kebutuhan anak-anak di mana, anak-anak siapa, anak-anak berapa banyak, tetapi ya ini perintah dari atasan dibangun di titik ini, titik itu, gitu kan. Jadi tidak berdasarkan kebutuhan real itu di mana. Ya. Padahal kita, misalnya kalau kita menggunakan data Kemendikbud itu sudah ada persebaran anak-anak usia sekolah yang banyak nggak sekolah itu di mana, gitu kan. Sekolah-sekolah negeri ya daya tampungnya sangat minim sekali, itu di mana. Sehingga peminatnya banyak tapi daya tampungnya kurang itu di mana. Maka di situ harus dibangun sekolah rakyat. Di mana sekolah rakyat ini harus mendekat ke rakyat. Namanya sekolah rakyat tapi didirikan di kota-kota. Banyak anak-anak di desil 1, desil 2 malah ingin masuk sekolah rakyat tapi sekolah rakyatnya nggak ada. Nah, ketika anak-anak di desil 1 dan desil 2 ini yang ada di kota-kota itu diminta untuk masuk sekolah rakyat, ya mereka lebih memilih ke sekolah negeri. Itu data yang kami punya. Karena sekolah rakyat ini kan ini masih sekolah baru, guru-gurunya juga masih baru, pola pengasuhan juga masih baru, sistemnya masih baru. Jadi bagi orang yang melek pengetahuan tentu ini meragukan karena belum punya rekam jejak yang baik. Tetapi kalau di dekat rumahnya ada sekolah negeri yang kualitasnya bagus, sarananya bagus, mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang ada sebelumnya. Ya. Kalau baru diluncurkan tahun ini 2026 berarti menunggu 3 tahun lah minimal untuk melihat bagaimana output sekolah rakyat ini berhasil atau tidak begitu. Bang Ubaid, Anda sempat menyoroti sistem penerimaan siswa baru antara sekolah reguler dan sekolah rakyat yang masih dipisahkan nih. Dan itu dinilai diskriminatif. Apa penjelasan Anda terkait itu, Bang Ubaid? Ya, kalau misalnya dipisahkan antara, sekarang kan istilahnya SPMB ya, penerimaan murid baru. Kalau dipisah, itu ada kesan, ada stigma bahwa sekolah rakyat ini adalah sekolah buangan. Jadi sistem kita itu kan yang pertama itu kan seleksi di sekolah negeri gitu kan. Nah, ketika anak-anak ini masuk seleksi sekolah negeri, lalu mereka ikut seleksi, lalu pas pengumuman mereka nggak lolos, lalu mereka mendaftar di sekolah rakyat. Artinya, anak-anak yang masuk sekolah rakyat ketika mereka pendaftarannya ini tidak terintegrasi dengan sekolah-sekolah yang lain, maka ada kesan, ada stigma ya bahwa sekolah rakyat ini anak-anak yang menjadi serta didik di sekolah rakyat ini adalah mereka yang tidak lulus tes di sekolah negeri.
Artinya mereka adalah anak-anak buangan, anak-anak sisa yang tidak diterima di sekolah negeri gitu. Mhm. Jadi mereka mengalami stigmatisasi yang berkali-kali lipat ya. Yang pertama mereka distigmakan anak prasejahtera, anak miskin. Yang kedua mereka adalah anak-anak buangan, mereka adalah anak-anak sisa dari anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Mhm. Nah, saya pikir ini bentuk-bentuk diskriminasi yang secara langsung akan berdampak besar terhadap mental anak-anak ya. Sebaiknya ya memang sistem penerimaannya itu terintegrasi sehingga sekolah rakyat ini menjadi salah satu pilihan, bukan karena tidak diterima di sekolah negeri atau karena dibuang oleh sistem SPMB yang pengumuman mereka gagal lalu mereka masuk sekolah rakyat. Gitu. Mhm. Oke, Bang Ubaid, ini sekolah rakyat ini memang terbilang baru ya, sehingga masih meraba-raba. Ini sekolah bentuknya seperti apa dan bagaimana sistemnya? Bagi yang belum tahu sama sekali mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana dengan kualitas tenaga pengajar, wali asuh yang ada di sekolah rakyat? Karena memang bentuknya seperti asrama begitu ya, dan juga belajar di sana ada wali asuh yang tadi Bang Ubaid sempat ceritakan. Menurut pengamatan Anda bersama teman-teman sejauh ini, Bang Ubaid, bagaimana kualitas tenaga pengajar ataupun wali asuh di sekolah rakyat? Adakah mungkin laporan-laporan yang sedikit miring begitu tentang kualitas mereka mengajar atau mengasuh, Bang Ubaid? Yang pertama soal tenaga pendidik ya. Jadi mereka ini adalah tenaga didik baru yang sebelumnya belum punya rekam jejak. Sehingga banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh wali murid ya yang menyatakan ini gurunya kok begini, gurunya kok begitu, tidak responsif terhadap kebutuhan anak, tidak merespon suara-suara dari orang tua. Jadi orang tua itu kan biasanya sebulan sekali atau pas hari libur mereka mengunjungi anak-anaknya ya. Jadi mereka dapat cerita-cerita, tapi ketika disampaikan ke guru-guru, kemudian ke wali asuh, kemudian pengelola sekolah, mereka tidak responsif ya. Jadi Mhm. secara kualitas mereka ini masih harus terus ditingkatkan gitu ya. Mhm. Kemudian yang kedua, dari sisi kesejahteraan guru sekolah rakyat, ini juga menjadi tanda tanya yang besar, Bang. Mhm. Karena itu ketika guru-guru ini sudah direkrut menjadi guru di sekolah rakyat, tapi ternyata gajinya sangat minim, kesejahteraannya masih sangat jauh dari harapan yang mereka inginkan, akhirnya kan banyak sekali guru-guru yang mulanya diterima di sekolah rakyat kemudian mereka mengundurkan diri gitu ya. Jadi dari sisi kapasitas mereka masih minim dan sangat perlu ditingkatkan dan juga dari sisi kesejahteraan tidak ada jaminan sehingga ini membuat guru-guru ini banyak yang mengundurkan diri gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi ini kan sekolah rakyat ini kan anak-anak ini kan diasuh selama 24 jam gitu ya. Mhm. Dan berdasarkan asesmen yang kami lakukan, justru guru-guru asuh ini banyak sekali ya, saya bilang lebih dari 90%, mereka itu belum punya skill pengasuhan yang baik ya. Bagaimana menghandle anak yang melanggar aturan, bagaimana menerapkan disiplin positif, bagaimana menumbuhkan kesadaran. Mereka sama sekali Mhm. tidak punya basic kemampuan ke arah situ ya, Mhm. apalagi menyelesaikan masalah-masalah yang berat yang menyangkut anak ya. Mhm. Karena itu pendekatan yang dilakukan yang sangat banyak dikeluhkan oleh orang tua adalah mereka menggunakan cara-cara kekerasan, mereka menggunakan cara-cara intimidatif, mereka menggunakan kekerasan verbal itu menjadi paling banyak yang diadukan oleh orang tua terkait dengan pola asuh di sekolah Ya. rakyat ini. Sangat disayangkan karena ada pembentukan karakter sejak dini ya di usia remaja atau anak-anak. Terakhir Bang Ubaid, sedari awal program sekolah rakyat ini menuai kontroversi karena khawatir dijadikan sebagai program simbolik saja Kabinet Merah Putih. Bahkan pembangunan sekolah rakyat akan menelan banyak biaya dan coba kita runut. Per 31 Desember 2025 realisasi anggaran program sekolah rakyat mencapai 6,6 triliun rupiah atau 85% dari pagu. Kemudian pemerintah menetapkan anggaran signifikan untuk program sekolah rakyat pada RAPBN 2026 dengan total alokasinya lebih tinggi lagi 24,9 triliun rupiah untuk memperluas akses pendidikan di mana sekitar 20 triliun rupiah ditargetkan untuk pembangunan sekolah baru di 200 lokasi. Biaya pembangunan satu sekolahnya ini sekitar 200 miliar rupiah per lokasi, mencakup infrastruktur, operasional, gaji guru dan ada banyak lainnya termasuk laptop diantaranya. Nah, dengan pembiayaan yang tinggi, effort yang luar biasa, menurut Anda apakah sekolah rakyat ini akan menjamin dan efektif dapat memutus rantai kemiskinan
Atau mungkin ada solusi lain yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang membangun sekolah rakyat yang sangat mahal harganya, Bang Ubaid? Ya, kalau kita lihat progres selama 1 tahun ini, ya itu tentu sangat meragukan ya, apakah sekolah rakyat ini mampu ya mengeluarkan anak-anak atau keluarga-keluarga prasejahtera ini keluar dari kemiskinan. Ya, belum sampai ke situ, apakah sekolah rakyat ini mampu menekan angka anak tidak sekolah ya. Sampai 1 tahun ini sekolah rakyat ini berjalan, itu tidak ada pergerakan sama sekali ya. Data sebelum sekolah rakyat didirikan sama sekolah rakyat sudah didirikan, yaitu anak tidak sekolah itu jumlahnya masih 4 juta. Lah progresnya 1 tahun ini sangat lambat sekali ya. Setahu saya target 2025 sampai April kemarin ya 2026 itu masih di kisaran 10.000 sampai 15.000. Artinya kalau daya tampung sekolah rakyat ini 10.000 sampai 15.000 dalam waktu 1 tahun, itu mencapai 1% aja belum. Itu masih 0,4% ya. Sangat kecil sekali dibanding kebutuhan menjangkau, melayani seluruh anak Indonesia usia sekolah yang nggak sekolah. Karena itu menurut saya jalan yang terbaik adalah bagaimana mengintegrasikan semua model sekolah yang ada di Indonesia. Ada sekolah, ada madrasah, ada yang negeri, ada yang swasta, ada pondok pesantren, ada PKBM, dan seterusnya. Itu adalah semua jenis-jenis layanan lembaga pendidikan. Menurut saya itu jauh lebih efektif daripada mendirikan dari nol ya, membangun sekolah, kemudian rekrutmen dan seterusnya. Padahal kita punya banyak madrasah-madrasah swasta yang daya tampungnya juga luar biasa banyak. Kita punya pondok pesantren juga ada layanan formal dan non formal. Kita punya sekolah-sekolah swasta itu juga bisa dijadikan alternatif. Karena itu JPPI ketika bersidang di Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh MK adalah sekolah tanpa dipungut biaya di negeri dan swasta gitu. Jadi kalau kita memaksimalkan bangku sekolah yang ada di sekolah swasta, madrasah swasta, pesantren-pesantren, PKBM, lembaga non formal lainnya, itu bisa dalam waktu 1 tahun itu bisa menjangkau semua gitu ya. Bahkan hitungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan hanya 180 triliun kebutuhan kita. Padahal dana pendidikan kita kan 769 triliun. Artinya kebutuhan untuk segera melayani seluruh anak Indonesia supaya bisa sekolah atau 4 juta yang selama ini anak Indonesia left behind itu bisa dengan sangat mudah, dan rasio 180 triliun dibanding kita punya dana pendidikan 769 triliun itu kebutuhan yang sangat rasional sekali untuk bisa dilaksanakan dengan cepat. Hanya saja ada kemauan tidak ya antara pemerintah pusat dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah selaku pelaksana dari kebijakan layanan pendidikan ini di provinsi dan juga kabupaten. Ya. Baik, semoga arah program sekolah rakyat tetap pada jalurnya untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi masyarakat prasejahtera yang mampu memutus rantai kemiskinan secara nyata ya. Mari bersama mewujudkan pendidikan inklusif bagi seluruh anak Indonesia karena mimpi besar dimulai dari langkah kecil di bangku pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih Bang Ubaid atas waktunya. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.